Buku Peradaban Islam versus Peradaban Asing. Pengantar. Bahaya terbesar yang sangat mungkin menimpa satu umat di dunia ini adalah ketika umat itu kehilangan identitas peradabannya. Identitas peradaban merupakan aset paling berharga yang dimiliki oleh masyarakat manapun. Terkadang, suatu masyarakat ditimpa dengan berbagai macam bencana yang bisa meluluh lantahkannya, menghapuskan masa-masa jayanya, dan membawa berbagai macam penderitaan. Namun, sebuah masyarakat yang sadar akan identitas dan karakter peradabannya sudah barang tentu akan mampu menghadapi berbagai macam bencana yang menimpanya, bahkan mendorongnya untuk selalu sanggup menghadapinya. Tentu saja, hal ini terjadi sepanjang peradaban mereka masih memiliki unsur-unsur dan berbagai macam solusi yang mampu menghadapi problem kehidupan yang sangat kompleks. Berbeda lagi jika berbagai macam krisis dan bencana itu menimpa sebuah masyarakat yang lupa akan identitas dirinya, kepribadiannya, dan berbagai unsur yang selama itu menopang eksistensinya. Maka sudah barang tentu umat itu akan gugur satu demi satu, hingga akhirnya terkapar dan tidak jarang menghantarkannya pada kebinasaan, lenyap dari peta peradaban manusia. Dalam sejarahnya yang amat panjang, umat Islam telah berulang kali mengalami berbagai macam bencana dan krisis, bahkan beberapa kali mengalami fase kemunduran yang amat drastis. Dalam sebagian periode sejarahnya, umat Islam pernah mengalami disintegrasi politik yang bermula sejak masa lemahnya para khalifah dari Bani Abbas. Sebagian daerah mereka telah runtuh, tercerabut pada saat perang melawan pasukan salib. Malahan banyak dari daerah-daerah itu tercerabut pada waktu perang melawan pasukan Mongol dan Tartar. Masyarakat Islam dalam sebagian periode sejarahnya pernah merasakan sebagian krisis ekonomi dan juga krisis-krisis lainnya. Akan tetapi, hebatnya, setelah mengalami berbagai macam krisis dan bencana itu, umat Islam dapat bangkit dan maju kembali menghadapi keterpurukan yang pernah menimpanya. Mengatasi berbagai macam problem dan krisis yang selama itu telah membuatnya tidak dapat tidur. Itu dilakukan di atas landasan akidah yang kokoh, bersumber dari sistem sakofah dan karakter peradabannya. Dan demi cita-cita untuk mengembalikan perannya sebagai pemimpin dan pemenang di kancah dunia internasional. Barangkali masa kepemimpinan para khalifah Utsmani pada periode awal merupakan contoh paling gamblang bagaimana kebangkitan itu muncul kembali. Dari keterpurukan yang menenggelamkan dalam tidurnya dan dari keterbelakangan yang kelam. Sebagian bencana yang pernah menimpa umat ini, terutama bencana berupa penyerangan Mongol dan Tartar, merupakan bencana yang dalam karakter dasarnya dapat menghancurkan entitas peradaban secara keseluruhan. Andai saja umat ini tidak dapat melihat kembali identitas peradabannya, tentu saja ia tidak akan mampu lagi meneruskan perjalanan bahtera sejarahnya di atas gelombang sejarah untuk beberapa kurun berikutnya. Ada sebuah bencana besar yang sebelumnya belum pernah menimpa umat ini. Tiba-tiba memunculkan kepalanya pada permulaan abad ke-19 Masehi, yaitu ketika di atas pentas dunia muncul rival peradaban yang mendorong umat Islam untuk terjun ke arena. Setelah beberapa abad sebelumnya tidak pernah melihat musuh yang menyerang kecuali mereka membawa pedang dan tombak, maupun berbagai peralatan militer lainnya. Setelah terjadi benturan peradaban yang diterjuni oleh umat Islam sejak masa awal Islam sampai pada masa Abbasiyah yang pertama, di mana sepanjang masa itu berbagai peradaban seperti Yunani, Romawi, Persia, dan yang lainnya berguguran di hadapan bangunan peradaban Islam, maka pentas dunia bisa dikatakan steril dari rival yang mengganggu pemikiran masyarakat Islam. Bagi umat Islam, hal itu seakan menjadi pertanda bahwa peradaban mereka merupakan peradaban akhir sejarah. Sementara itu, di sekeliling umat Islam tidak ditemukan lagi kecuali bangsa yang bodoh, terpisah dari risalah peradaban yang layak diperhitungkan. Oleh karena itu, tidak ada lagi kewajiban bagi negara Islam kecuali selalu waspada untuk menjaga masyarakatnya dari bahaya yang bersifat fisik yang mungkin dibangun oleh permusuhan militer yang dilakukan oleh salah satu bangsa-bangsa yang menjadi tetangga negara Islam tersebut. Bersamaan dengan itu, muncul adanya pengabaian ketika negara Islam menghentikan aktivitas jihad.
untuk membuka berbagai negara dan mengubahnya menjadi Darul Islam. Munculnya peradaban barat kontemporer di atas panggung sejarah setelah terpenuhinya berbagai konstruksi dan entitas politiknya telah menjadi tantangan paling berbahaya yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Sebab peradaban itu berinisiatif untuk masuk ke dalam arena benturan peradaban dan pemikiran dan siap menantang umat Islam. Di sisi lain, keberadaan masyarakat Islam yang telah terbelenggu pemikirannya, menyusut gairah pemikirannya, hidup dengan warisan masa lalu yang berasal dari para fuqaha dan ulama. Umat Islam merasa mulia dengan agama dan sistemnya, berikut gaya hidup dan kewibawaan negaranya. Sementara itu, di satu sisi ia telah mengabaikan berbagai faktor yang bisa melemahkannya, yang terus-menerus merayap di dalam entitasnya. Hal ini tentu saja sangat membantu peradaban barat kontemporer dalam melawan peradaban Islam. Karena itu, dengan mudahnya peradaban barat kontemporer ini mulai melontarkan pemikiran-pemikirannya yang tajam, bagaikan anak panah untuk menyerang Islam. Peradabannya, hukum-hukumnya, berbagai solusi dan sistemnya, termasuk perkara-perkara yang menjadi ciri khas bagi kehidupannya. Ini mengantarkan peradaban barat pada posisi sebagai penyerang, sementara umat Islam berada pada posisi mempertahankan diri. Barat memiliki satu tujuan, yaitu mengenyahkan identitas peradaban umat Islam. Selama berabad-abad, Barat telah menghadapi umat ini, dan selama itu pula umat Islam tidak pernah terkalahkan secara militer maupun fisik. Kini mereka tahu betul bahwa hal itu terjadi karena umat Islam berperang dengan menyandang predikatnya sebagai umat Islam. Kini Barat mengambil sebuah keputusan, yaitu memalingkan umat Islam dari identitas sejatinya itu. Dalam rangka memuluskan jalan agar tujuan itu tercapai, Barat berupaya membuat berbagai macam sarana, di mana yang paling menonjol dan paling berhasil pengaruhnya adalah ide tentang interaksi antar peradaban. Kita telah lama mendengar dan sering membaca pita kaset yang selalu diputar berulang-ulang seputar kemunculan suatu peradaban, di mana dikatakan bahwa munculnya peradaban merupakan buah dari interaksinya dengan berbagai macam peradaban lain. Bahwa tidak ada satupun peradaban kecuali ia mengambil manfaat dari peradaban lain, mengambil hasil dari orang-orang sebelumnya, dan terdidik bersama dengan berbagai macam peradaban, sehingga ia mampu berdiri tegak. Karena itu menurut mereka, tidak mungkin bagi sebuah peradaban untuk terus-menerus mengisolasi diri dari berbagai peradaban yang ada di sekitarnya. Lebih dari itu, jika sebuah peradaban menutup diri, itu artinya dia telah membunuh dirinya sendiri dan pada akhirnya dia akan lenyap. Begitulah secara terus-menerus slogan kosong tentang perang peradaban dan pemikiran selalu diulang-ulang di telinga kita. Tujuannya ingin mengatakan kepada kita bahwa peradaban Islam tidak mampu berdiri kokoh kecuali setelah orang-orang Arab menyerap intisari dari berbagai macam peradaban, baik yang telah mendahuluinya maupun apa yang ada pada saat itu. Kemudian melebur dan membentuknya sebagai komposisi yang sama sekali baru. Setelah itu, mereka menampilkannya sebagai peradaban baru, yaitu peradaban Arab atau menurut ungkapan sebagian mereka peradaban Arab Islam. Jadi umat Islam akan tetap bisa eksis sebagai pemilik peradaban yang cemerlang, tergantung sejauh mana mereka bisa mengikuti aktivitas belajar dan mendidik diri dengan berbagai peradaban dan pemikiran lain. Karena itu, ketika masyarakat Islam menutup diri, pada saat itu pula kelemahan mulai menjangkit di dalam dirinya. Masyarakat mulai tertimpa kebekuan dan kejumudan. Maka jika umat Islam saat ini ingin kembali menggapai kecemerlangan peradabannya, tidak ada jalan lain kecuali harus memulai dengan aktivitas pertukaran antar peradaban. At-Tabadul al-Hadori. Umat Islam harus dapat menerima apa yang dimiliki oleh peradaban Barat kontemporer, baik berupa ide, tesis, pemahaman, berbagai tolak ukur maupun sistem bagi kehidupan dan masyarakat. Selang beberapa waktu, sebagian besar intelektual muslim ternyata merasa puas dengan nasihat yang ikhlas ini. Mereka mulai menerima sebagian buah dari peradaban Barat. Meskipun pada mulanya mereka masih tetap waspada, akan tetapi ketika telah merasakan kelezatannya, mereka kemudian meminta tambahan lagi. Hingga akhirnya sirnalah segala penghalang yang sebelumnya menghadang di depan peradaban tersebut. Implikasi dari itu semua adalah munculnya orang-orang di dalam masyarakat kita yang mengkampanyekan peradaban Barat dengan seluruh isinya yang orisinal.
Sampai pada akhirnya, slogan mengambil yang sesuai dengan identitas kita dari peradaban asing membumbung tinggi di udara. Begitulah, tiba-tiba umat Islam menjumpai dirinya berada dalam keadaan telah kehilangan identitasnya, tercerabut kepribadiannya, mengonsumsi begitu saja pemikiran dan sistem barat. Sementara itu, dia tidak menjumpai apapun yang bisa menghantarkannya pada apa yang telah didapatkan oleh manusia-manusia barat itu, yaitu pencapaian di bidang materi. Salah seorang perumus kebijakan strategi Amerika Serikat yang juga seorang orientalis kontemporer, Bernard Lewis, mengatakan, telah menjadi sebuah kebiasaan kita di dunia barat apabila orang-orang timur atau orang Islam menghadap kepada kita, maka kita semakin bertambah berpegang teguh dengan nilai barat, agar kita menjadikan diri kita sebagai teladan dalam keistimewaan dan kemajuan. Maka apabila mereka mengikuti kita, hal itu kita anggap sebagai perkara yang sangat baik. Akan tetapi jika mereka tidak berbuat demikian, maka hal ini kita anggap sebagai kejelekan dan keburukan. Jadi yang disebut dengan kemajuan adalah ketika mereka mengikuti kita. Jika mereka tidak mau mengikuti kita, maka hal itu merupakan sebuah kemunduran, bahkan kesirnaan. Namun masalahnya tidak pasti demikian. Sebab ketika dua peradaban berbenturan, satu lebih dominan sementara yang lain mengalami kehancuran. Para penganut idealisme dan para pemikirlah yang biasanya menangani hal ini. Karena itu mereka harus berbicara tentang perpaduan di antara berbagai macam unsur terbaik dari dua buah peradaban itu dengan fasih dan mudah. Tetapi biasanya hasil dari pertemuan atau perpaduan ini ialah hidup rukun di antara unsur-unsur terjelek dari dua peradaban. Akhir-akhir ini, bersamaan dengan munculnya slogan globalisasi atau Al-Aulamah yang diangkat oleh Amerika Serikat, tampak bahwa peradaban barat ingin menjadikan dirinya sebagai peradaban tunggal di dunia internasional yang akan membentuk kehidupan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Menurut mereka, sejarah dunia telah berakhir sebagaimana yang dikatakan oleh Francis Fukuyama, dan telah sampai pada tujuan yang paling akhir, di mana seluruh manusia di dunia ini dituntut untuk menjadi sebuah masyarakat tunggal, hidup sesuai dengan corak peradaban yang paling maju sepanjang sejarah, dan inilah peradaban universal. Gelombang barat yang akan menyapu dan menenggelamkan dunia seluruhnya ke dalam lautan peradabannya ini telah mendorong setiap muslim untuk mengkaji ulang berbagai ide atau sarana yang digunakan barat sebagai senjata untuk memerangi dunia. Bukan hanya mereka saja, hal ini mendorong pula siapa saja yang dapat merasakan rusaknya peradaban barat. Dan perlu diingat, sarana yang paling menonjol adalah melalui interaksi antar peradaban. Agar kajian ulang itu optimal, sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi harapan, maka pengkajian tersebut harus bersifat mendasar, yang mengarah pada keputusan untuk mengadili pemikiran-pemikiran tersebut hingga ke akar-akarnya. Karena itu tidak bisa dimulai dari pertengahan jalan, tetapi harus mengarah pada akarnya. Jika hal ini tidak dilakukan, sangat dimungkinkan terjadinya penyelewengan. Berdasarkan hal ini, dalam kajian yang kecil ini, saya berharap kajian kecil ini menjadi pemicu bagi munculnya kajian-kajian lain yang didasarkan pada topik ini. Yang terpenting bagi saya adalah kembali mengangkat pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apa hakikat atau esensi dari peradaban itu? Yang kedua, apa hubungannya dengan sakofah atau pemikiran? Yang ketiga, seperti apa hubungannya dengan berbagai ilmu dan perkembangan materi atau al-injazat al-madaniyah? Yang keempat, lalu mana yang bisa kita masukkan dalam pengertian dari kata peradaban, hadoroh, dan mana yang tidak? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan peradaban hadoroh Islam itu? Yang keenam, dan seperti apa batas-batas pemisah antara yang disebut dengan peradaban Islam dan non-Islam? Yang ketujuh, bagaimana tumbuh dan berkembangnya peradaban ini? Yang kedelapan, adakah hubungan dengan peradaban-peradaban lain? Yang kesembilan, apa yang menjadi watak dasar sakofah masyarakat Islam? Yang kesepuluh, lalu dalam aspek mana sajakah terjadinya benturan antar peradaban dan sakofah Islam dengan berbagai peradaban dan sakofah lain? Yang kesebelas, pengaruh-pengaruh apa saja yang terjadi di dalam masyarakat Islam akibat adanya benturan tersebut?
Dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan tersebut, tema-tema pokok dalam kajian ini saya sajikan sebagai berikut. 1. Hakikat peradaban. 2. Peradaban Islam. 3. Istilah dan definisi peradaban. 4. Tumbuhnya peradaban Islam. 5. Masyarakat Islam. Benturan antar peradaban dan sakofah. 6. Contoh-contoh pengaruh sakofah dan peradaban dalam masyarakat Islam. Setelah itu semua, saya lanjutkan dengan sebuah ringkasan yang dapat memberikan garis-garis kesimpulan yang telah dicapai oleh kajian ini. Di samping sebuah khotimah atau penutup yang dapat memposisikan kesimpulan-kesimpulan tersebut dalam rangka pelayanan terhadap realitas sakofah yang telah dicapai oleh umat kita saat ini.